saya teringat di kitabmu itu ada satu ayat bunyinya begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, ini siapa ini, Tom? Di ayat 1 Timotius 6:16 ini. Tuhannya pun bersembunyi, Ustaz. Tuhannya bersembunyi. Kita lihat ya. Allah ya. Allah bersembunyi. Allah ya. Berarti, ya. Tentu ini pencipta langit dan bumi bukan ini. Iya tentunya aku klaim tentunya yang mencipta langit dan bumi. Iya. Ya udah. Memang tidak sudah, pernah. Boleh aku tanggapi? Iya, memang tidak pernah dilihat. Belum, kan? kasih aku waktu dong narasi. Ya, setuju. Oke, sabar diam. Sidik, sudah waktumu habis. Sidik, diam dulu. Aku nanggapi Alif. Gimana nih mau diskusi nih? Kayak begini nih. Sidik ngerocos terus. Ini Bang Alif ya. Aku tanggapi ya untuk Alif ya, bukan untuk Sidik diam aja dulu. Mojok di pinggir sana lu, ya nangis. Nah gini, Bang Alif ya, bahwa Tuhan ya tadi tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata ya, tapi paling tidak kuasanya itu bisa dilihat, dibuktikan ya. Itulah namanya Tuhan. Ya, paling tidak bisa tanpa menunjukkan wujudnya. Allah itu bisa menunjukkan kuasanya. Tidak harus menunjukkan wajahnya dia, tidak harus. Ya, itu yang aku minta. Ya, silakan, buktikan, Alif, silakan, satu aja. Cuma mau bertanya nih, nggak mau ditanya. Oke, baik. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya, ada di surah Al-Fusilat. Sorry, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatuna fil afaki wa fi anfusihim, kurang lebih bunyi ayatnya begitu. Akan aku tampakkan tanda-tanda kekuasaanku, keberadaanku di seluruh penjuru bumi dan yang ada pada diri kalian semua. Nah, Tuhan pencipta alam semesta mengabarkan tentang ciptaannya, bagaimana dia tahu yang manusia tidak tahu. Ya, tentang fenomena alam dan keberadaan alam. Juga yang ada di antara kalian semua, atau tentang diri kalian semua, bagaimana dia mengabarkan ketika tentang alam semesta, dia kabarkan tentang penciptaan alam semesta. Mungkin itu terlalu lebar, terlalu jauh, nggak akan nyampe. Wa fi anfusihim, dan tentang diri kalian semua, bagaimana manusia itu diciptakan. Bukti Tuhan itu maha tahu, Tuhan mengabarkan manusia itu dari mana ia diciptakan. Nah, itulah ayat Al-Quran, nanti banyak penjelasannya. Nah, sekarang saya minta tahu sama kau, Tuhanmu yang tidak terhampiri itu, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Buktikan. Sabar kamu, Buktikan kuasanya dan keberadaannya. Saya ingin tahu. Udah dijawab ini Ustadz kemarin sama dia, Quran surat Al-Fusilat ayat 53, Quran surat Al-Fusilat ayat 39. Tapi memang orang ini memang apa, Tat? Kayak ini, Tat, kayak Sidik. sabar dulu. Dari tadi mau jadi pinggiran aja tolong. Alif. Sabar. Aku sama Alif sekarang. Gak peduli kamu nggak peduli kamu di sini, walaupun kau turun nggak peduli saya kau. Gini, Ustadz. Jadi mereka ini seperti yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah, Ustadz Alif. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Nah ini Ustaz mereka ini. Nah, seperti ada di dalam Quran surat An-Nisa 153. Apa kau hebat apa sama Fir'aun? Nah, Fir'aun dia pingin melihat pencipta langit dan bumi, seperti ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 153. Hai ahli kitab, ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada bukan Quran surah bentar ya, Nabi Musa bentar. Sudah ya, aku ya yang ngomong. Jadi silakan. Tadi sudah coba cek ya aku dulu ya. Tadi Bang Ali pun belum bisa karena hanya menunjukkan tanda-tanda ya. Padahal ya, sebentar.
Jangan dipotong dulu. Sidik. Kau mojok dulu. Oke, diam. Karena kamu nggak berbobot. Satu ayat saya kasih ya. Yeah. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ini Ustaz yang tadi 3637. Gimana katanya aku belum meneruskan dipotong sebentar. Dan berkata nggak perlu. Ya. Dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Ini Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Ini demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu. Jadi dia memandang baik untuk melihat Sang Pencipta, dia pandang baik, padahal hal yang buruk, hal yang zolim untuk melihat Pencipta langit dan bumi. Nah seperti kau ini kan, udah ada di Al-Quran. Jadi kami nggak kaget sama kamu dek, sama model-model kayak kamu ini. Kami Islam nggak kaget karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Kamu mau bukti tanda-tanda kemakuasaan Allah? Salah satu bukti Al-Quran. Kamu ditantang oleh Allah, buatkanlah satu surah. Coba kamu buktikan tanda-tanda. Mana? Buktikan tanda-tanda mujizat dalam Kristen. Mana sampai sekarang? Ada apa? Ada bumi apa? Langit bertiang, itu aja. Langit mana langit bertiang? Sudah. Ya, silakan. Giliran aku yang ngomong, boleh? Silakan. Oke, gini ya. Ya, aku mengomentari Alif dan sekaligus Sidik ya. Tadi hanya bisa mengatakan tanda-tanda. Padahal ya, kalian ini sudah nggak percaya dengan 99 nama Allah, Asmaul Husna ya. Di situ dikatakan Allah itu Maha membangkitkan, Maha pengampun. Ya, apalagi tuh? Kalau boleh kubuka, ada 99 kuasa Allah. Kenapa kalian hanya memikirkan tanda-tandanya saja? Kalian nggak percaya dengan maha kekuasaan Allah kalian? Ya, sekarang buktikan Tuhanmu gimana? Sekarang buktikan Tuhanmu. Ya, gini, Alif. Ya, kalau kau memang sudah nggak mampu, ya, kau bilang dulu nggak mampu membuktikan. Nanti iya, buktikan Tuhanmu, keberadaannya itu gimana? Kamu dari tadi belum ngejelasin. Iya. Ayatnya aja saya bantu. Gampang. Iya, coba gampang. sekarang. Kan aku di sini bertanya, ya, silahkan umat Islam membuktikan. Bang Ali, sabar. Jangan dipotong dong. Tenang dulu, Bang Ali. Dengerin, Tom, dengerin ya. Tenang. Ini giliran saya yang ngomong. Saya ngomong, jangan dipotong dulu. Ngomong ngomentari Al-Quran yang kau nggak tahu. Dipotong. Nggak, Tuhan ya, ngomong dulu. Sama nggak? Kau ngomong dulu. Ya oke, baik. Gini, sudah berulang kali saya jelaskan. Yang perlu dilihat itu tanda-tanda kekuasaannya, ciptaannya. Karena Al-Quran itu sudah mengatakan bahwa tidak bisa dijangkau oleh mata. Sekarang saya tanya sama kau, 1 Timotius 6 nomor 16 itu benar atau tidak? Itu ayatmu. Saya tanya. Sederhana kok pertanyaan saya itu, nggak perlu kejang-kejang, santai aja lah. Sudah. Ya itu, aku santai. Itu jawab. Jangan dipotong-potong lagi ya. Ya itu jawab. Ya, sudah. Diam dulu. Alif, diam dulu. Jawab. Ya. Kalau kau nggak jawab, kamu nggak akan saya kasih ngomong. Kalau tidak jawab, nggak akan saya kasih ngomong. Perintah, kalau nggak jawab, jangan ngomong. Iya, aku jawab. Jawab. Tenang aja. Ya. Kalau nggak, kan aku kalau ngomong kan menjawab berarti. Iya. Udah, ngomong pakai data. Aduh. Enggak, kalau enggak lu enggak bisa enggak kasih ngomong. Saya sederhana, ngomong dipotong-potong lagi terus. Dengerin, 1 Timotius 6 tuh sampai salah ngomong. Iya, nomor 16 itu ayatnya benar atau Bang salah? Alif, tenang aja. Ku catat ini 1 Timotius. 1 Timotius berapa? 6. Kau pinginnya apa? 1 Timotius berapa? 6. Nomor 16 itu benar atau salah ayatnya itu? Iya, 6. Ayat 14. 16. Ya, 1 16. Iya, 16. Oke, 16 sabar, 16. Ya, ayatnya itu benar atau salah? Dialah satu-satunya tidak takluk. Iya, tahu. Iya. Betul itu, betul. Makanya begini, Bang Alif, ku katakan sekali lagi ya. Allah itu untuk menunjukkan kuasanya, sabar dulu, jangan dipotong. Allah itu untuk menunjukkan kuasanya tidak harus menunjukkan wajahnya. Dia bisa dengan
kuasanya, menunjukkan segala maha kuasanya. Misalkan di 99 nama ya. Jawab punyamu, jawab. Kalau enggak bisa ngomong. Aku jawab. Lanjut aja Ustaz, pertanyaannya ulangi lagi Ustaz. Oke, baik. Ya udah, saya sederhanakan aja. Oke, kalau itu benar, maka Yesus bukan Tuhan. Udah, iya, tenang aja. Nanti ada jawabannya itu. Loh, kok nanti ya sekarang tenang lah. aja. Sekarang lah. Oke, aku jawab. Nah, tapi nanti tolong dibuktikan sekali lagi ya. Saya minta, saya kasih kisi-kisi pada kalian itu. Dari 99 nama itu jawab. Jangan bahas jawab. Oke. Benar di 1 Timotius 6 ayat 16 Allah itu memang tidak terhampiri. Ya, tapi kuasa Allah bisa dinyatakan oleh Yesus, tertulis di Yohanes 1 ayat 18. Nah, ya. Yesus itu kan manusia. Dialah yang menyatakan kuasa. Iya, enggak masalah. Iya, sama aja lah. Al-Quran juga menyebutkan. Al-Quran menyebutkan. Dengerin. Sabar, jangan dipotong dulu. Katanya aku menjawab. Aku belum selesai dipotong terus. Gimana? Iya. Santailah kalian sedikit. Ya. Makanya Allah nggak memang bisa santai bos, lapar pengen makan oten di atas. santai. Udah jawab tua. Ya, itu di tanah lu. Iya, sabar. Iya, jawab. Buktikan. Jangan begitulah. Oke, ya. kita tunggu. Silakan. Jadi tunjukkan cara ngeles terbaik. Dipotong-potong gimana sih? Iya, kita tunggu, silakan. Bukan ngeles, ya. Memang Allah yang bersumber itu, yang asal semua sumber itu di dalam terang yang terhampiri, sesuai dengan 1 Timotius 6 ayat 14 tadi. Pakai data, Pak. Tetapi Allah mampu, sabar. Iya, pakai data. Dan Allah mampu apa? Dengan menghadirkan. Sebentar. Siapa? Iya, menghadirkan apa? Menghadirkan kamu? Iya. Sidik. Iya. Mampu menghadirkan apa? Ada saksinya. Siapa saksinya? Mampu menghadirkan apa? Siapa saksinya? Kamu kan saya tuntut. Saya tadi kan. Dengar dulu. Oke. Dengar. Silakan. Menghadirkan apa? Silakan. Menghadirkan apa? Saya akan tuntut itu. Iya. Timer host. Sudah. Lanjut. Sudah lanjut. Waktunya enak bernarasi. Udah lanjut. Potong terus. Udah lanjut. Oke, diam ya. Menyaksikan apa ya? Lanjut. Oke, sudah diam ya. Udah ngomong buruan. Allah tadi apa? Allah yang terang, yang tak. Aduh, dipotong. Dulu host. Sidik itu host. Udah lanjut. Jadi Allah yang tak terhampiri di terang yang tak terhampiri, dia bisa menunjukkan kuasanya dengan menghadirkan anaknya, firman-Nya sebagai manusia yang menyatakan kuasanya. Oke, stop. Di 1 Yohanes 1 stop. Sudah. Jangan potong dulu. Sudah enggak. Sekarang mana saksinya mana? Saksinya mana? Kan kamu minta saksi ke saya tadi. Saksinya mana? Allah yang menguasai itu menghadirkan Yesus. Mana saksinya? Saksinya mana? Seperti itu kan kau tanyakan ke saya. Mana saksinya? Di mana? Kau menyaksikan seperti apa? Sudah aku jawab. Sabar dulu Sidik. Jangan kejang-kejang. Ya. Kayak gitu kan tadi kau mau minta kita menyaksikan penciptaan langit dan bumi, menciptakan dunia. Sekarang siapa saksinya? Siapa saksinya? Siapa yang saksinya mana? Saksinya berarti berarti saksinya berarti melihat pencipta langit dan bumi yang mengeluarkan Yesus. Mana saksinya? Siapa saksinya? Nggak mampu ini sudah terus. Iya, diam dulu. Ternyata dia tidak bisa buktikan ya, tidak ada saksi bahwasanya Allah mengeluarkan Yesus. Mana yang nggak ada saksi ya? Aduh, nangis. 1-0. Sabar, Timit. Oke, saksinya Allah mengirimkan firman-Nya ke dunia ya untuk menyatakan kuasa Allah ya. Saksinya mana? Kan oleh Bunda Maria dan Yusuf tunangannya ya. Iya. Gini coba. Sabar dulu dong. Iya, sabar. Saksinya coba. ada Silakan. Kelahirannya Yesus
kelahirannya Yesus ya disaksikan oleh Bunda Maria ibunya yang mengandung ya. Dan Yesus Yusuf tunangannya dan disaksikan oleh banyak orang ya, para gembala. Itu lebih dari cukup. 2 orang sudah menyaksikan kehadiran firman Allah yang menjadi manusia ya di dunia ya. Sudah ya, ada saksinya, aku jawab ya. Saksinya yang menyaksikan Maria menyaksikan ini Allah Bapa ini menghadirkan Yesus ke dalam kandungan. Mana Maria menyaksikan? Mana saksinya? Gini, pertanyaannya gini. Sidik ini tidak bisa nahan emosinya gini, Bang Tom. Betul, gini Bang Tom, gini. Sidik ini tidak bisa nahan emosi dia. Yesus itu bukti dia Tuhan atau bukti ada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa? Serius. Yesus yang lahir ke muka bumi itu bukti dia itu Tuhan atau bukti ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan dia? Ya, tenang. Ya, aku jawab ya. Silakan. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 ya. Ya. Bunyinya begini. Aku bacakan biar gak salah. Sabar dulu, jangan anu dulu. Enggak, pertanyaan aku sederhana, kita diskusi santai aja. Iya Alif aku tahu. Aku itu bukan orang. Jangan ketawa, enggak usah ketawa. Aku ketawa bisa aja. Ternyata Bunda Maria tidak pernah melihat Allah Bapa yang berkuasa, katanya menurunkan Yesus ke dalam kandungan. Tidak ada Maria melihat Allah Bapa. Di mana Maria melihat Allah Bapa? Jadi kau mendingan anu aja Sidik kalau kau sudah nggak mampu mendingan mojok aja. Aku sama Bang Alif ini, Bang Alif ya. Iya, kamu kan lagi cari data, ya ngomong aja. Gini ya, begini ya, di Yohanes 1 ayat 18 tertulis begini ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya setuju dengan 1 Timotius 6 ayat 16 tadi yang dikatakan Oke. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jelas ya? Menyatakan apa? Apa yang dinyatakannya? Kayak apa? Aduh Sidik. Kayak apa? Sidik ini, Iya, menyatakan apa? Menyatakan kealahannya. Kealahan siapa? Siapa yang Allah di sini? Ya, siapa yang Allah? Yang ada di atas itu. Oh iya, terus menyatakan apa? Dia menyaksikan Allah itu, dia melihat. Biasakan tertib Sidik biasakan tertib. Kau sudah banyak berdiskusi loh. Tapi kau selalu kejang-kejang Sidik. Ya, harus itu kayak lu tadi kan. Nah, terus aku kan pakai data dalil wajib itu kejang-kejang wajib. Menyatakan dia melihat. Dia menyatakan dia melihat. Anak tunggal Allah yang maksudnya dia menyatakan dia melihat dirinya dikeluarin Allah, begitu maksudnya. Bukan anak tunggal Allah yang menyatakan segala kuasa Allah. Menyatakan segala kuasa apa? Sudah ya Alif, jawab ya. Silakan Ustaz. Sudah tadi dulu kok selalu panasan. Jadi ada yang Maha Kuasa. Sekarang jawab pertanyaan saya. Ya, saya sudah jawab 2. Belum gantian belum. Iya. Diam dulu Ustaz Alif mau ngomong. Loh, tadi Ustaz sudah tanya 2 kali loh. Enggak, harus 10 kali. Jadi sekarang Ustaz, poinnya begini. Dengerin dulu. Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan kekuasaannya dengan menghadirkan ciptaannya, yaitu Yesus. Lah kalau penjelasannya tetap begitu, apa bedanya dengan Al-Quran? Ketika Tuhan menciptakan Bunda Maria dan anaknya, silakan, itu menunjukkan Tuhan Maha Kuasa. Ya, selesai. Ikuti. Apa buktinya? Silakan apa buktinya? Satu aja, silakan buktinya ada di Alkitab yang dinyatakan oleh ciptaannya. Apa silakan? Buktinya ada di Alkitab. Buktinya Tuhan yang tidak bisa dilihat itu bisa menciptakan manusia yang bernama Yesus tanpa melalui proses pernikahan
melalui proses seorang suami. Kan gitu barusan dibacakan ayatnya sama kau juga. Iya. Diam lo. Diam. Diam. Di mana? Sekarang saya di mana Yesus menyaksikan dirinya itu keluar dari mana di mana? Kalian ini lucu ya.